Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel kita, channel Wahyu Bawah. Kali ini kita akan belajar tentang hidrokarbon, bagian yang kedua. Kalau yang di bagian pertama kita sudah ngomongin tentang sifat khas dari atom karbon, gitu ya. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang tata nama alkana, ya. Alkana ini termasuk hidrokarbon jenuh, ya, tunggal semuanya, tidak ada rangkap. Belum rangkap, masih single kan, suka jenuh gitu ya. Oke, kita lihat rumus umum untuk alkana itu CnH2n+2. Jadi kalau C nya 1, H nya nanti 1 kali 2, ya. Kalau C nya 1, kalau N nya ini 1, berarti nanti H nya 2 kali 1, 2 tambah 2, 4, berarti CH4. Kalau N nya 2, ya, berarti C2. Nah, ini 2 kali 2 tambah 2, 6 gitu ya. C2H6, berarti C3H8, C4H10, dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi di awal disebutkan bahwa dia adalah hidrokarbon jenuh, ikatannya tunggal. Semuanya antara C dan C ini tunggal, tidak ada yang rangkap. Nah, nanti penamaannya sesuai dengan jumlah atom karbon yang akhirannya adalah ana. Itu makanya ada istilah metana, propana, butana, itu nanti dia. Dan dia adalah komponen utama minyak bumi. Yang paling banyak di minyak bumi ini alkana, gitu ya. Dan dia bisa digunakan untuk membuat senyawa karbon yang lainnya. Ini alkana. Nah, ini tadi disebutkan bahwa akhirannya adalah ana. Dan ini nanti silahkan dihafal, ya. Kalau C nya 1 itu metana, C nya 2 etana, C nya 3 propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Jadi dari C1 sampai 10 silahkan dihafal. Nah, terus ini N di depannya ini apa? Cuekin dulu aja, nggak apa-apa, ya. N itu menunjukkan rantai lurusnya, ya, normal kata dari itu sih. Cuman itu belakangan aja, nanti kita bahas. Oke. Nah, kenapa metana sama etana nggak pakai N? Ya, kalau C nya 1 pasti lurus, ya, nggak ada cabangnya. C nya 2 juga nggak akan ada cabangnya, gitu kan. Oke, kita lihat contohnya. Kita akan uraikan N-heptana. N-heptan itu C7H16, ya. 7 kali 2 14 tambah 2 16 gitu kan, ya. Nah, kalau kita gambar rumus lengkapnya kayak gini nih. Ini rumus lengkap. C nya ada 7, masing-masing C punya 4 tangan. C yang kedua punya 4 tangan, C yang ketiga punya 4 tangan, 4 semuanya punya 4 tangan. Itu sifat atom karbon kemarin. H itu tangannya 1. Jadi kalau C ini jumlahnya 7, H-nya pasti 16. Pasti itu. Nah, ini kalau disederhanakan gini. C yang paling pinggir ini mengikat 3 buah H kan, maka jadi CH3. C yang nomor 2 mengikat 2 H, maka jadi CH2. Ini jadi CH2, 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 paling pinggir CH3 lagi. Atau bisa juga dibikin rumus mampat. Nah, yang sama kan CH2, 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 CH2 kan ada 5 kali, ya. Kasih kurung aja, kalikan 5. Ini namanya rumus mampat. Rumus mampat itu rumus yang dipendekkan, dimampatkan. Nah, bagaimanakah kalau nanti alkana itu punya cabang? Nah, inilah tantangan kita. Kita harus bisa memberi nama suatu alkana yang bercabang. Kalau dia tidak bercabang, nah, gini namanya nanti tinggal dikasih N butana, N pentana, N heptana, gitu, N oktana, dan seterusnya. Tapi kalau dia nanti bercabang, maka ada aturannya. Nah, tentunya
pemberian nama itu urutannya nanti seperti ini. Diawali dari nomor cabang, ya kan? Kemudian nama cabang, ya kan? Jadi nomor cabang, nama cabang, baru rantai induk, akhiran ana. Jadi rantai induk atau rantai utama itu nanti paling terakhir. Nah, apa rantai induk? Rantai induk itu adalah rantai C terpanjang. Ya, jadi dari ujung mana sampai ujung manakah yang C-nya urutannya paling panjang. Ya. Kemudian nomor cabang. Nomor cabang. Karena cabang nanti harus diberi nomor. Rantai utama nanti harus diberi nomor. Sehingga nanti kita akan dapatkan cabang-cabang itu ada di nomor berapa. Cabang itu alkil namanya. Jadi kalau cabangnya C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau nanti cabangnya ada lebih dari 1, maka nanti ada awalannya. Kalau etilnya ada 2 jadi dietil, metilnya ada 3 jadi trimetil, tetrametil, dan seterusnya. Dan kemudian cabang nanti harus disusun alfabetis. Artinya kalau ada cabang lebih dari 1, maka nulisnya manakah yang ditulis duluan itu urutannya urutan alfabetis. Artinya misalkan ada metil sama etil, nah itu kan alfabetnya duluan E ya, etil dulu gitu. Etil dulu baru metil. Nah, ini rantai induk. Rantai induk itu urutan C. Jadi perhatikan kayak rantai aja. Rantai kan nyambung gitu ya. Rantai sepeda itu kan lagi musim sepeda nih. Nanti kalau rantainya gandeng jejer berjajar itu ada 8, berarti oktana namanya. Ada 3 propana. Ada 5 pentana. Nah, ini nanti dihafalkan ya. Dihafal dari metana, harusnya metana itu C-nya 1 ya. Kalau 1 nggak mungkin ada cabang ya. 2 pun sebenarnya nggak mungkin ada cabang. 3 baru yang ada depan. Dan nanti akan ada cabang. Cabang itu kalau C-nya 1 namanya metil, C-nya 2 namanya etil, C-nya 3 namanya propil. Kan 3 tadi propana jadi propil, etana jadi etil, metana jadi metil. Jadi ananya digantikan il gitu ya. Nah, propil sendiri ada 3 jenis. Ada 2 jenis. Nah, gitu ya. Propil saja berarti berderet kayak gini. Nah, yang merah ini nanti mengikat ke rantai utama. Isopropil ada 3C tapi nggak berderet gitu ya. Atau yang mengikat ke rantai utama yang C yang di tengah itu. Isopropil. Nah, kemudian butil. Butil itu C-nya 4. Butil sendiri temennya ada 4. Yang bentuknya kayak gini isobutil, yang bentuknya kayak gini sekunder butil ya, second C yang kedua gitu ya. Kalau ini tersier butil. Nah, ini nanti untuk cabang silahkan dihafalkan ya. Nah, harus hafal. Ini materi hafalan ini ya. Materi hafalan. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini kalau misalkan mau dibikin rumus mampat, ini bisa jadi 1 baris ya. Rumus mampat itu rumus 1 barisnya. Kayak gini kan. Nah, ini kan ada cabang nih, gitu ya. Cabang itu bisa di mana aja ya. Bisa di mana aja. Yang jelas rantai itu harus urutan C-nya paling banyak. Bisa dari ujung kiri ke kanan, bisa kiri ke bawah gitu ya. Atau mungkin dari atas gitu ya, ke kiri bisa jadi gitu. Jelas jumlah C-nya paling banyak, harus dari mana gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang ini rantai terpanjangnya itu ya, rantai terpanjangnya itu. Nah, setelah kita menemukan rantai terpanjang, berarti
yang ada di luar rantai ini, nah, C2H5 sama CH3 ini adalah cabang ya, jadi yang di luar rantai itu cabang. Oke, nah rantai utama harus diberi nomor. Terus kenapa nomornya nggak dari kiri, kenapa harus dari kanan? Nah ini ada satu alasan kenapa dari kanan ya. Pemberian nomor itu dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang ya. Kalau dari sini nomornya 1, 2, 3, 4, nomor 4 baru ketemu cabang. Tapi kalau di sini 1, 2, baru nomor 2 udah ketemu cabang, maka kita pilih yang dekat dengan cabang. Dengan seperti ini, cabang ada di nomor 2 sama nomor 3. Yang di nomor 2 C-nya 1 berarti metil, yang di nomor 3 C-nya 2 berarti etil. Nah, inilah alfabetis tadi. Antara etil dan metil, abjadnya duluan siapa? Oh, ternyata duluan etil, E. Maka nanti nulisnya dari etil dulu, tentunya dengan diawali nomor ya, etilnya di nomor 3 ya kan? Etilnya di nomor 3, metilnya di nomor 2. Kalau kita gabungin jadinya 3 etil 2 metil, baru terakhirnya heksana. Kenapa heksana? Karena rantai utamanya ada 6C berderetan. 6 itu kan heksana. Itulah tadi kenapa disuruh ngapalin metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, itu dihafalin gitu ya. Nah jadi nanti pemberian nama seperti itu. Jadi pertama tentukan rantai terpanjangnya, bisa belok ya, nggak harus lurus ya. Kemudian beri nomor ya, nomornya harus lihat cabangnya, baru disusun ya. Susunannya kayak gini susunannya. Jadi harus nomor cabang gitu ya. Nah, misalkan nanti etilnya ada 2, ada di nomor 3 dan nomor 4, berarti 3,4 di etil. Nah, ini kalau 2 kasih awalan D, kalau 3 kasih awalan tri, dan seterusnya. Nah, di alkana itu ada istilah deret homolog. Ya, kalau deret homolog itu berarti kalau alkana semua gitu ya. Rumusnya sama. Nah, ini kan alkana ya, CH4, C-nya 1 hanya 4, C-nya 2 hanya 6. Kalau C-nya 3 hanya 3 kan, C3 3 kali 2 6. Sedangkan yang lainnya kan 2 kali 2 4 tambah 2 6 kan. Berarti yang ini bukan deret homolog. Jadi kalau deret homolog itu rumusnya sama. Oke. Nama IUPAC-nya. Nah, gitu. Nah kayak gini tentukan dulu rantai terpanjang. Hati-hati kayak gini nih. Ini rantai terpanjangnya. Kalau kita lihat rantai terpanjangnya, ini terpanjangnya bukan lurus ya. Kenapa? Kalau kita hitung dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5. Tapi kalau kita ke bawahin, nah, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita ke bawahin 1, 2, 3, 4. Nah ke bawah kan ada 2 ya, 5, 6. Nah ini jadi rantai terpanjang. Nah ini rantai utama. Jadi rantai utama itu nggak harus lurus, bisa belok. Nah sehingga yang ada di luar dari rantai utama ini adalah cabang. Yang ini juga cabang. Yang ini juga cabangnya CH3 ya. Cabang. Nah setelah kayak gini, tentukan nomornya. Kan rantai utamanya tadi yang ini kan ya. Dari kiri sampai bawah, nomornya dari mana? Dari kiri apa dari bawah? Kita lihat. Kalau dari kiri 1, 2, 3, nomor 3 ada cabang. Kalau di kanan ini kan ada 2 ya, berarti dihitungnya 2, 1, 2, 3. Oh sama-sama di nomor 3.
Nah, ketika dia sama, maka lihat cabangnya. Kalau dari kiri, cabangnya 1. Kalau dari bawah, cabangnya ada 2. Berarti nomornya dari bawah nanti. Kemudian nomornya. Jadi harus ada prioritas. Nah, berarti ini, tapi ini dapat 2 nomor ya. Nomor 1 sama 2. Nah, nanti 3-nya di sini. 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Itu. Nah, ini cabangnya nih. Yang ini metil kan? Ini metil. Ini juga metil. Ini juga metil. Oh, semuanya metil. Kalau semuanya metil gimana? Berarti metilnya ada 3. Berarti nanti harus trimetil. Nah, sama, sebutkan dulu nomornya. Metilnya di sini nomor 3, di sini nomor. Nah, kalau nanti cabangnya ada lebih dari 1, maka ditulis nomornya dulu ya. 3, 3, 4. Nah, trimetil. Trimetil baru disebutkan rantai utamanya. 6 apa? 6 heksana. Heksana. Nah, gitu. Jadi istilahnya gini, kita punya heksana, cabangnya metil, jumlahnya 3, di nomor 3, 3, 4. Jadi nggak usah dituliskan satu-satu ya, jadi nomornya langsung dikumpulin kalau dia sama. Oke, maka di sini jawabannya yang C gitu ya. Nah, itu. Nah, ini nanti kalau yang A gimana? Kalau yang A, rantai utamanya yang mana? Nah, ini yang A ini rantai utamanya di sini. Kalau dari sini, kalau lurus, pertama lihat yang lurus dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau ke bawah ini kan 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lebih banyak. Oke, berarti rantai utamanya gini nih, rantai utamanya. Ini rantai utama. Gitu. Nomornya dari mana? Kalau dari kanan 1, 2, 3, dari sini 1, 2, 3. Oh, sama. Nah, kalau sama gimana? Bebas kasih nomornya. Bisa di sini sama. Nah, kan sama-sama CH3 ya cabangnya, jadi itu sama. Kalau sama bebas. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu di pertemuan kita di sesi